Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Azril Hidayat. Kami kembali akan mengabarkan tentang berita pengadaan CASN tahun 2021, khususnya tentang seleksi P3K guru di tahun ini. Banyak teman-teman yang menanyakan bahwa apakah guru honorer itu termasuk di dalam persyaratannya adalah 3 tahun ya, 3 tahun sudah mengabdi, atau maksudnya 3 tahun sudah masuk di Dapodi Kemendikbud. Nah, akan kita bahas di video ini. Sebelum kita masuk di berita selengkapnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Kami tetap akan bawakan dari rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 ya, yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Nah, kita langsung ke bagian P3K ya. P3K nah, ini jadwal sudah pernah kita bahas. Nah, di bagian bawah nanti kita akan temukan tentang ketentuan ya, ketentuan. Nah, ini ketentuan umum P3K. Nah, ini di bagian 5 ya, ketentuan di halaman 29. Ini ada ketentuan umum P3K. Nah, ini kita coba cermati. Jadi ketentuan umum P3K ini yang menjadi pertanyaan banyak guru ya, adalah di poin 9, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, ini juga termasuk dari formasi guru atau P3K guru atau tidak. Nah, ini coba kita kupas ya. Jadi ketentuan umumnya ini semua. Yang pertama ya, warga negara Indonesia, ini jelas ya, batas usia 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun. Kemudian kedua, pelamar tidak pernah dipidana, penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian pelamar tidak pernah diberhentikan secara hormat ataupun tidak ya, PNS, P3K, prajurit TNI ataupun anggota kepolisian ya, dan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Nah, kemudian yang keempat, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis ya. Kemudian yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan ijazah. Nah, ini untuk P3K guru itu bisa dicek ya, dicek di surat edaran Kemendikbud ya, nomor 1 tahun 2021. Itu di sana sudah dijelaskan secara rinci, ada banyak sekali ya linearitas antara ijazah dengan jabatan yang dilamar. Kemudian yang keenam, memiliki kompetensi yang dibutuhkan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku. 7. Pelamar sehat jasmani rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 8. Calon pelamar hanya dapat mendaftar 1 instansi dan 1 formasi jabatan. Yang ke-9, persyaratan minimal 3 tahun. Nah, ini banyak dijelaskan oleh di channel-channel YouTube yang lain ya, bahwa diartikan poin 9 ini berlaku juga untuk P3K guru, sehingga guru-guru honorer yang baru masuk setahun atau 2 tahun di Dapodik, artinya mereka baru ya, tentunya pastinya dia non kategori, itu merasa risau karena saya belum 3 tahun mengajar, belum 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Saya coba carikan referensi ini di media online ya. Nah, saya carikan ini, saya ketemu di jbnn.com. Persyaratan pendaftaran P3K, ada ketentuan pengalaman kerja untuk non guru ya. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa pengalaman kerja ini adalah untuk non guru. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini khusus untuk pendaftaran P3K ada ketentuan umum yang harus dipenuhi, yaitu ini dari poin 1 sampai ini poin sama ya, poin 10 itu sama dengan ini. Poin 9 maaf ya, itu sama dengan ketentuan umum P3K yang diambil dari paparan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi kalau kita merujuk ke jpnn.com, nah
bahwa di poin 9 yaitu berpengalaman itu 3 tahun itu berarti untuk P3K non guru. Nah, ini sudah ada sedikit jawabannya. Tapi kita harus merujuk ke peraturan ataupun paparan yang pernah dikemukakan oleh entah itu BKN atau Kemenpan RB ataupun Kemendikbud ya terkait dengan ini. Nah, saya coba carikan dan saya sudah ketemu tentang itu di diskusi Kemendikbud dengan pemerintah daerah ya. Nah, ini ya. Diskusi dengan pemerintah daerah mengenai seleksi guru P3K tahun 2021. Ini di tahun 2020 di bulan November tanggal 30 ya. Di sini saya temukan, nah sebentar, di pendaftaran ya. Nah, informasi mengenai pendaftaran ini ya, di poin 1, pendaftaran untuk menjadi guru P3K terbuka untuk A. Guru honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN tentunya sudah masuk di Dapodik. Kemudian kedua, B. Guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan per 30 Juni tahun 2020 ya. Ini secara jelas, secara gamblang disebutkan bahwa per 30 Juni ya. Nah, per 30 Juni. Artinya ketika dibuka di tahun 2021 di bulan Mei ini ya, berarti 30 Juni berarti tidak sampai 3 tahun. Artinya yang terpenting dia sudah masuk di Dapodik per 30 Juni tahun 2020, maka dia bisa mengikuti seleksi P3K di tahun 2021. Apabila dia guru honorer sekolah negeri, maka dia juga tetap memiliki keistimewaan yang sama dengan THK2. Mereka tetap bisa mengikuti seleksi dan di tes pertama guru honorer ini ya, yang sudah masuk Dapodik per 30 Juni 2020, dia tidak memiliki pesaing di tes yang pertama. Nah, jadi itu menurut kami ini sudah terjawab ya, sudah terjawab dari pertanyaan teman-teman ya. Ini juga ditanyakan di kolom komentar di video saya sebelumnya bahwa apakah untuk guru itu harus minimal 3 tahun ya, 3 tahun mengajar. Nah, sepertinya banyak yang menyimpulkan terkait itu adalah di poin afirmasi ya. Poin afirmasi. Nah, di ketentuan bagian 5 ketentuan di halaman ke-34 ini tentang afirmasi ya atau tambahan nilai itu di poin 4 ini. Nah, poin 4, guru honorer THK2 mendapat maksimal 10% nilai dari kompetensi teknis peserta daftar di database BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan Dapodik. Mungkin menyimpulkan dari sini ya, atau dari 2 ini ya, dari poin kedua tambahan nilai dari usia 15% dia dapatkan di kompetensi teknis itu 3 tahun ya terakhir. Jadi di sini disebutkan 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Dan mungkin disebutkan bahwa untuk guru honorer itu dia juga masuk di ketentuan umum P3K, yaitu memiliki kompetensi ya, berpengalaman di bidangnya itu selama 3 tahun. Nah, sekian informasi dari kami. Jadi intinya adalah untuk guru honorer, untuk P3K guru itu tidak ada dipersyaratkan 3 tahun seperti itu. Yang terpenting adalah dia sudah masuk di Dapodik per 30 Juni tahun 2020. Nah, sekian informasi dari kami. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari guru-guru honorer tentang masalah tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.